Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Nur Aisyah dengan NIM 1801028 kelas 7A. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait pengembangan indikator hasil belajar dan tujuan pembelajaran khusus dalam pembelajaran terpadu. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman. Apa itu indikator hasil belajar? Menurut Kurniawan tahun 2011, indikator hasil belajar adalah ciri-ciri yang tampak, dapat dilihat, teramati, dan dapat diukur sebagai ciri penunjuk bahwa seseorang telah belajar. Indikator hasil belajar diturunkan dari kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar itu kemampuan yang masih umum, sedangkan indikator adalah satu jenis kemampuan khusus yang mendukung terbentuknya kemampuan umum. Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SK dan KD. Indikator berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator itu dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan yang keempat yaitu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Berikut ini kriteria indikator hasil belajar. Yang pertama, indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Dan yang keempat, indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Menurut Kurniawan tahun 2011, paling tidak ada 4 kriteria yang bisa dijadikan panduan dalam mengembangkan indikator hasil belajar yang baik, yaitu yang pertama, harus mendukung pencapaian kompetensi dasar. Yang kedua, meliputi seluruh aspek kemampuan baik itu kognitif, afektif, motorik, dan sikap. Yang ketiga, jumlah indikator hasil belajar jumlahnya akan lebih banyak dari jumlah KD. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja operasional transitif. Prosedur pengembangan indikator hasil belajar. Dalam Kurniawan tahun 2011, disebutkan langkah dalam pengembangan indikator hasil belajar dapat mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi KD yang akan dijabarkan menjadi sejumlah indikator hasil belajar. Yang kedua, tuliskan indikator yang dipandang bisa mencapai KD. Yang ketiga, pilih indikator yang benar-benar relevan dengan pencapaian KD, kemudian urutan ke dalam suatu urutan logika tertentu. Yang keempat, akan lebih baik jika hasil analisis dikonsultasikan kepada orang yang dianggap kompeten. Setelah mengembangkan indikator hasil belajar, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan indikator hasil belajar menjadi tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus adalah harapan tentang kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses belajar. Kemampuan tersebut bisa diamati dan diukur. Kurniawan tahun 2011 menyebutkan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran khusus, yaitu yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran khusus harus berpusat pada siswa, bukan guru, sehingga kalimatnya adalah siswa dapat. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran khusus harus berupa tingkah laku operasional, artinya dapat dilihat dan diukur pada saat itu juga. Kata kerja operasional biasanya berakhiran, misalnya membedakan, mengurutkan, dan sebagainya. Yang ketiga, rumusan tujuan pembelajaran khusus berisi konten materi atau kemampuan yang dipelajari. Contoh, setelah selesai pembelajaran, diharapkan siswa dapat menunjukkan bilangan ganjil.
Secara lebih lengkap, Suparman tahun 2004 menyebutkan bahwa penyusunan tujuan pembelajaran khusus atau TPK yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan ABCD, yang berasal dari 4 kata yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Yang pertama A. Audience. Audience adalah pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam TPK harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pembelajaran itu. Yang kedua, B. Behavior. Behavior adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dan dilakukan siswa setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Perilaku ini terdiri atas 2 bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana siswa mempertunjukkan sesuatu, seperti menyebutkan, menganalisis, menyusun, dan sebagainya. Objek menunjukkan pada apa yang akan dipertunjukkan itu. Misalnya contoh kalimat pasif, kesalahan tanda baca dalam kalimat, karangan berdasarkan gambar seri, dan sebagainya. Jika contoh kata kerja dan objek dalam contoh tersebut disatukan dalam bentuk perilaku, maka akan tersusun sebagai berikut, yaitu menyebutkan contoh kalimat pasif, yang kedua menganalisis kesalahan tanda baca dalam kalimat, dan yang ketiga menyusun karangan berdasarkan gambar seri. Yang ketiga, C atau condition. Condition adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat siswa diuji kinerja belajarnya. TPK yang baik di samping memuat unsur penyebutan audiens, yaitu siswa sebagai sasaran belajar dan perilaku, hendaknya pula mengandung unsur yang memberi petunjuk kepada penyusunan tes mengenai kondisi atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mempertunjukkan perilaku yang dihendaki pada saat diuji. Berikut diberikan beberapa contoh kondisi yang dimaksud. Yang pertama, diberikan satu teks karangan, siswa dapat menyebutkan contoh kalimat pasif. Yang kedua, diberikan satu teks karangan, siswa dapat menganalisis kesalahan tanda baca dalam kalimat. Yang ketiga, diberikan gambar seri, siswa dapat menyusun karangan berdasarkan gambar seri tersebut. Dan yang keempat, D atau degree. Degree adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Target perilaku yang diharapkan dapat berupa melakukan tanpa salah dalam batas waktu tertentu, pada ketinggian tertentu, atau ukuran tingkatan keberhasilan lainnya. Dilihat dari peran atau manfaatnya, tujuan pembelajaran merupakan komponen utama di dalam merencanakan pembelajaran. Hal ini disebabkan tujuan dapat memberikan arah yang jelas terhadap komponen lainnya. Tujuan pembelajaran khusus juga merupakan dasar dalam menyusun kisi-kisi tes. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dapat dijadikan alat untuk menguji validitas isi tes. Tujuan pembelajaran khusus dapat dikelompokkan dalam 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif mencakup tujuan yang berhubungan dengan ingatan, pengetahuan, dan kemampuan intelektual. Aspek afektif mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan sikap, nilai, perasaan, dan minat. Sedangkan aspek psikomotor mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan manipulasi dan kemampuan gerak. Berikut ini contoh analisis tujuan pembelajaran khusus berdasarkan unsur ABCD. Yang pertama, dengan mengamati contoh, siswa dapat membaca tes deskriptif tentang benda hidup dan tak hidup dengan lancar. Dengan mengamati contoh adalah condition, siswa adalah audience, dapat membaca tes deskriptif tentang benda hidup dan tak hidup adalah behavior, dan dengan lancar adalah degree. Contoh yang kedua, melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri benda padat dan cair minimal 3. Melalui pengamatan adalah condition, siswa adalah audience, dapat menyebutkan ciri-ciri benda padat dan cair adalah behavior, dan minimal 3 adalah degree. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.